Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Raihana dengan NIM G002321 dari kelompok A7 FKUNS 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum anatomi blok 1.3. Berikut adalah poin-poin yang akan saya sampaikan pada pemaparan pada kali ini. Yang pertama itu dinding abdomen, dan kedua ada rektum dan kanalis analis, dan yang terakhir itu mengenai peritoneum. Pertama, lapisan penyusun dinding abdomen terlebih dahulu. Jadi, abdomen itu merupakan suatu struktur yang terletak di antara kafum toraks dengan pelvis. Nah, abdomen ini dapat dilihat secara anterior atau anterolateral dan posterior. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai lapisan dinding abdomen dari tampak anterior terlebih dahulu. Jadi, pada bagian lapisan penyusun dari superficial ke profunda itu pertama ada kulit, lalu kedua itu ada fascia superficialis atau fascia yang terletak paling superficial. Nah, fascia superficialis ini terdiri dari dua fascia lagi. Yang pertama itu fascia plantar yang merupakan suatu lapisan dengan ketebalan bervariasi dan gunanya itu sebagai situs penyimpanan lemak. Sedangkan yang kedua itu ada fascia scarpa. Fascia scarpa ini berupa lapisan membranosum yang tidak memiliki atau memiliki sedikit lemak. Lalu selanjutnya itu adalah fascia profunda atau investing fascia yang merupakan fascia yang terletak lebih dalam dari fascia superficialis. Selanjutnya itu ada musculus. Nah, yang pertama itu muskulusnya ada musculus obliquus externus abdominis, lalu ada musculus internus abdominis dan musculus transversus abdominis. Musculus tersebut merupakan musculus yang digolongkan sebagai flat muscle atau musculus yang susunannya itu cenderung berbentuk horizontal. Lalu bisa dilihat pada bagian tengah sini yang melewati umbilicus itu namanya adalah linea alba atau garis berserat yang di tengah yang terletak di tengah dinding perut anterior. Linea alba ini merupakan aponeurosis dari otot-otot musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis atau flat muscle tadi. Lalu median lapisan selubung rectus di medial otot ini terbentang dari processus xiphoideus sampai symphysis pubica. Umbilicus itu melewati linea alba. Jadi bisa dilihat kalau musculus obliquus externus itu ada arahnya ke inferomedial. Jadi bentuknya itu menyerupai huruf V seperti ini, kayak arahnya tuh ke arah sana. Sedangkan musculus internus abdominis itu arahnya superomedial seperti huruf A. Jadi arahnya itu seperti pada gambar itu ke arah yang seperti huruf A. Sedangkan musculus transversus abdominis sesuai namanya dia arahnya itu horizontal atau menyamping secara tegak. Lalu selanjutnya um, ada itu ada musculus rectus abdominis. Nah, bisa dilihat di sini ada musculus rectus abdominis yang juga ada musculus piramidalis pada bagian ini. Ini musculus piramidalis dan ini musculus rectus abdominis atau lapisan otot yang membentuk sispek pada tubuh manusia. Nah, musculus rectus abdominis dan musculus piramidalis ini letaknya itu vertikal, sehingga namanya itu sehingga digolongkan sebagai jenis otot vertikal. Nah, mereka itu tertutup oleh aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis, musculus internus obliquus internus abdominis, dan musculus rectus dan musculus transversus abdominis yang membentuk suatu aponeurosis yang dinamakan vagina musculorecti. Nah, di sini bisa dilihat musculus rectus abdominis ini diselubungi oleh suatu struktur yang bernama vagina musculorecti dan merupakan aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis, lalu musculus obliquus internus abdominis dan musculus transversus abdominis yang membentuk aponeurosis dan membungkus musculus rectus abdominis. Nah, di sini juga terlihat ada linea alba
Lalu di sini ada ligamentum falciform, dan di sini ada peritoneum. Nah, selanjutnya um, musculus pyramidalis itu selain itu juga tidak dimiliki oleh semua manusia. Jadi sekitar 20% manusia itu tidak memiliki struktur musculus pyramidalis. Nah, fungsi dari otot-otot ini tuh secara fisiologis ada banyak. Yang pertama itu untuk menjaga isi dari abdomen tetap berada di kavitas abdomen, lalu melindungi dari trauma dan menjaga posisi terhadap gravitasi sehingga isi abdomen itu tetap pada tempatnya dan melekat dengan sempurna. Lalu selanjutnya setelah bagian muscle itu ada fascia transversalis. Nah, fascia selanjutnya itu ada fascia extraperitonealis yang fungsinya itu untuk memisahkan antara fascia transversalis dan peritoneum. Lalu selanjutnya itu ada peritoneum atau tunica serosa. Nah, tunica peritoneum ini terbagi lagi menjadi parietal dan visceral. Dan fungsinya itu adalah untuk sebagai lapisan yang melindungi dinding abdomen dan isi perut atau organ dalam perut. Nah, lalu ini ada tampak secara posterior dari abdomen. Di sini lapisan dari superficial ke profundanya itu sama, kurang lebih dari tampak anterolateral. Yang pertama itu ada kulit, yang kedua itu ada fascia superficialis dorsi, lalu ada musculus yang terdiri dari beberapa lapis musculus. Yang pertama itu ada lapisan pertama, itu ada musculus latissimus dorsi. Lalu lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus adtor spina, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Lalu selanjutnya untuk lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinal, dan musculus obliquus internus abdominis. Lalu untuk lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Lalu setelah musculus itu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Dan yang terakhir itu ada peritoneum parietal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rektum. Jadi rektum itu merupakan bagian terakhir dari usus bagian terakhir dari usus halus dengan struktur lapisan mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah. Fungsi utama dari rektum itu adalah untuk tempat penyimpanan sementara bagi feses yang kemudian akan disekresikan melalui anus melalui proses defekasi. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu di kolon descendens. Nah, di sini bisa dilihat kalau rektum itu secara lateral dia menyerupai huruf S yang membentuk suatu lengkungan. Nah, rektum ini letaknya juga di VS3 yang merupakan rektum itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada rektum proprium dan canalis analis. Yang rektum ini merupakan terminal dari large intestine atau lanjutan dari kolon sigmoideum. Rektum akan berlanjut ke arah inferior hingga ke anal kanal. Di tampak rektum secara anterior, bisa dilihat rektum ini akan berlanjut ke inferior hingga canalis analis. Lalu ini pada sisi lateralnya, secara lateral membentuk huruf S. Dan di rektum proprium ini dibagi menjadi dua, ada flexura sacralis dan flexura peronealis. Flexura sacralis ini tampaknya konveks dan terletak di dorsal, dengan flexura peronealis ini letaknya konveks ke arah ventral. Nah, pada saat proses defekasi itu si flexura peronealisnya itu akan tegak hingga dapat mendorong feses keluar dari canalis analis sehingga feses dapat keluar melalui seluruh rektum. Lalu dalam rektum itu ada canalis analis. Nah, canalis analis ini ada kelipatan yang bernama plica transversa recti.
Fungsinya itu untuk menampung tinja sementara sebelum dikeluarkan melalui proses defekasi. Nah, bagian pemisah atau transisi dari rektum ke anal kanal itu namanya linea anorektalis. Nah, letak kanalis ini ada di bawah diafragma dari pelvis. Untuk segmennya itu ada zona kolumnaris. Nah, zona kolumnaris ini isinya merupakan otot abdominal, pecten analis, linea pectinata, dan juga ada zona kutanea. Nah, ini zona kutanea merupakan lapisan kulit eksternal yang dibagi oleh linea anokutanea. Linea anokutanea itu adalah struktur pada bagian ini. Lalu pada bagian dalamnya itu ada kolumna analis. Kolumna analis. Bagian ini kolumna analis itu merupakan suatu pelipatan dari tunika mukosa yang terbentuk akibat anastomosis dari vena dan arteri. Percabangannya itu pars intramuscularis, arteri rectalis superior. Lalu ada valvula analis. Lalu untuk otot atau muskulus yang terdapat pada kanalis analis itu ada muskulus. Yang pertama itu ada muskulus sphincter ani externus. Dia terdiri dari otot skelet. Lalu ada muskulus puborektal atau muskulus levator ani yang terdiri dari otot skelet. Lalu ada muskulus sphincter ani internus yang merupakan otot poros. Lalu juga ada muskulus corrugator ani yang merupakan otot poros. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai vaskularisasi dari rektum dan kanalis analis. Jadi dimulai dari sini pada arteri rectalis superior itu yang merupakan percabangan dari arteri mesentrika inferior. Lalu ada arteri rectalis media yang terletak di atas panggul. Itu merupakan percabangan dari arteri iliaca interna. Lalu ada arteri rectalis inferior, itu merupakan percabangan dari arteri pudenda interna dan terletak di bawah panggul. Lalu selanjutnya itu pada vena, ada vena rectalis superior yang akan beranostomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferiores, yang kemudian akan bermuara ke vena porta hepatis. Nah, untuk vena neurovaskularisasinya secara simpatis itu melalui nervus plancicus lumbalis dan parasimpatisnya itu melalui nervus plancicus provici. Pada rektum pars caudal itu juga diinervasi oleh nervus hemorrhoidalis inferior. Selanjutnya terakhir saya akan membahas mengenai peritoneum. Jadi peritoneum itu merupakan suatu lapisan atau selaput pada dinding abdomen yang fungsinya itu untuk melindungi dinding abdomen dan isinya. Jadi peritoneum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Peritoneum parietal itu lapisan yang melindungi dinding abdomen, sedangkan peritoneum visceral itu lapisan yang melindungi isi perut. Nah, lalu terdapat dua ruang di antara peritoneum parietal dan visceral. Yang pertama itu adalah cavum peritonei atau greater sac. Lalu ada juga bursa omentalis atau lesser sac. Nah, mereka berdua, greater sac dan lesser sac ini akan dipisahkan oleh suatu struktur bernama foramen epiploica atau omentalis atau foramen Winslow. Di peritoneum ini juga terdapat mesenterium yang fungsinya itu untuk menghubungkan peritoneum antara peritoneum visceral dan peritoneum parietal, lalu juga menghubungkan organ-organ abdomen ke dinding belakang abdomen. Jadi fungsinya itu seperti tali yang melekatkan organ-organ pada abdomen ke arah dinding belakang abdomen. Untuk organ intraperitoneal sendiri itu adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum, berada di dalam kavitas peritonealis. Nah, organ-organnya itu meliputi gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix veriformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, dan lien heart.
Sedangkan untuk viscera atau organ retroperitoneal itu berada di luar kavitas peritoneum. Dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan di seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Nah, contoh dari organ intraperitoneal ini dapat disingkat dengan nama sepulcher atau suprarenal glands, aorta, lalu duodenum kecuali pars superior, lalu pankreas kecuali pars caudal, lalu ureter, lalu colon ascendens et descendens, kidney atau ginjal, lalu esophagus dan rektum. Nah, jadi si peritoneum, jadi dalam peritoneum ini terdapat membentuk suatu ekstensi, yaitu pertama ada mesenterium. Nah, fungsinya itu untuk menghubungkan antar peritoneum. Jadi omentum majus ini berasal dari mesenterium dorsalis yang merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Momentum ini bentuknya seperti tirai yang turun menutupi kolon transversum dan intestinum tenue. Kemudian melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesakolon transversum. Sedangkan omentum minus ini berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan dari peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior dari hepar. Nah, omentum majus ini disusun oleh 4 ligamentum. Yang pertama, ligamentum gastroprenica, lalu gastrosplenic, gastrokolika, dan ligamentum splenorenal. Sedangkan omentum minus ini disusun oleh dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Baik, itu saya rasa sudah cukup untuk pemaparan presentasi laporan praktikum anatomi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Semoga pemaparan ini dapat membantu ke banyak orang dan dapat membantu saya dalam lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.